Mengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Seringkali banyak orang mengutip ayat ini yang di bagian A, kita pakai buat status, kita pakai untuk menghibur diri sendiri, ya, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, mungkin karena kita punya pengharapan akan satu mimpi, atau kita punya harapan akan sesuatu yang akan terwujud ke depan, lalu kita mengimani ayat ini, kita tulis atau kita perkatakan, aku percaya Tuhan Engkau membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Iya, memang benar. Tapi jangan lupa saudara, kita baca ayat ini secara utuh supaya kita tidak kehilangan makna. Baca Alkitab jangan setengah-setengah supaya kita tidak mudah dibodohi hari-hari ini. Baca Alkitab itu baca ya satu ayat ya, kalau bisa malah satu perikop supaya saudara mengerti. Lebih luas lagi perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Ya, tapi saya mau ambil ayat yang ke-11 dulu, yang katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, seringkali ayat ini dipakai ketika kita menanti sesuatu. Ya, ada sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah mudah untuk memahami ini? Banyak orang ketika terjadi ini kita lupa bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, ketika kita masih punya mimpi untuk bisnis di satu kota, kita ngomong, aku percaya Engkau membuat sesuatu indah pada waktunya karena pasti akan berhasil. Tapi ketika semuanya gagal, semuanya buyar, semuanya rasanya aduh waktunya tidak tepat dan lain sebagainya, apakah kita masih bisa memperkatakan, Tuhan aku percaya Engkau yang membuat semua indah pada waktunya. Bahkan sesuatu yang merupakan atau dalam pandangan kita adalah sebuah kegagalan, seringkali kita tidak mengerti bahwa itu juga waktu Tuhan. Tuhan mencegah kita pada waktu itu untuk melangkah lebih jauh lagi. Ya, tetapi manusia, ayat ini berkata, tidak dapat menyelami ya pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir. Ya. Tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, waktu itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Seringkali manusia itu hanya semangat di awal, ya, lalu di tengah jalan begitu menghadapi proses terhenti. Ya, kenapa Tuhan? Tadinya kita semangat berkata semua akan indah pada waktunya, ketika makin kesini lah kok kayaknya tidak ketemu ya. Kok rasanya semua gagal ya, apa yang saya rencanakan, kenapa jadi begini ya? Nah, karena ketidakmengertian kita sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya marah kepada Tuhan. Ya, tidak sedikit orang yang putus asa, tidak mau berharap lagi, bahkan banyak yang murtad meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, ya, ayat ini memang berkata, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita mengharapkan yang baik, tetapi ingat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, perencanaan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, itu apapun dari awal sampai pada akhirnya. Ya, mari kita berusaha untuk bisa mengerti maksud Tuhan. Ya, karena kebanyakan manusia tidak dapat menyelami, memang kita nggak tahu. Ya, kenapa bisa jadi begini ya Tuhan? Kenapa ya? Bahkan saya juga sering kali menghadapi ketika sesuatu rasanya gagal, ya kok jadi gini? Bahkan bertanya, kenapa Tuhan izinkan begini? Ada orang-orang atau kita mungkin ditipu oleh seseorang, ya, atau uang kita dibawa lari orang, kita masih bertanya, kenapa ya Tuhan izinkan ya? Kenapa ya? Tapi awalnya kan kita berharap di situ kita untung, kita mujur. Nah, tapi ketika di tengah jalan terjadi kerugian,
Maka manusia bertanya, kenapa ya Tuhan engkau izinkan ini ya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ingat, ya firman Tuhan berkata ada waktu untuk untung, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita. Ada waktu kita senang, ada waktu kita sedih. Ya inilah waktu Tuhan. Apakah ketika kita diizinkan bersedih itu bukan waktu Tuhan? Itu waktu Tuhan. Ya ada orang-orang yang berkata, ya saya menerima nih teleponnya, Bu, saya merasa menyesal Bu. Saya merasa suami saya meninggal tuh gara-gara saya. Kenapa Ibu? Saya telat bawa dia ke rumah sakit Bu. Ya ini kan waktu kan. Coba saya tepat waktu bawa dia ke rumah sakit. Mungkin dia tidak akan mati Bu. Saya merasa berdosa Bu. Ya besoknya ada ibu-ibu lagi yang telepon saya, Bu Debbie, saya merasa saya yang membunuh suami saya. Kenapa Bu? Gara-gara saya bawa dia ke rumah sakit dia mati Bu. Seandainya waktu itu saya tidak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia masih hidup kalau saya rawat dia. Saudara, ya ada orang-orang yang menyesali waktu. Kenapa waktu itu aku bawa dia ke rumah sakit? Yang satu, kenapa waktu itu aku tidak bawa dia ke rumah sakit? Dengan kata lain kita lihat kan, yang di rumah mati, yang di rumah sakit juga mati. Artinya apa ya? Kita gak bisa pegang kendali atas apapun, bahkan atas waktu hidup. Tuhanlah yang berdaulat. Ya, manusia tidak punya kendali. Bagian kita adalah mencoba mengerti apa yang Tuhan izinkan di setiap waktu-waktu hidup. Ya, waktu hidup itu ya, waktu Tuhan itu ada waktu untung, ada waktu rugi. Jangan pikir waktu kita rugi itu bukan waktu Tuhan. Seringkali itu waktu Tuhan. Kenapa kita diizinkan rugi? Makanya saudara tuh jangan dengar firman yang enak-enak terus. Wah, jadi anak Tuhan pasti untung terus. Tidak, ada saatnya Tuhan izinkan kamu rugi. Itu waktu Tuhan untuk kamu rugi. Supaya kamu belajar untuk mencari Tuhan. Ya, supaya engkau belajar untuk mengenal Dia. Supaya engkau belajar tentang perkara-perkara tentang Dia. Ada waktu-waktu Tuhan buat dan kita bisa buat apa? Kita gak bisa buat apa-apa. Alkitab bilang manusia tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Bagian kita menerima setiap keadaan, mengucap syukur, berjaga-jaga di dalamnya supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Bagian kita ini berjaga-jaga. Apakah waktu mati itu sial? Waktu mati kita pun itu untung, kata Alkitab. Mati itu pun anugerah. Karena banyak orang udah pengen mati sekarang waktunya tapi belum dikasih mati. Inilah kehidupan, mari kita mencoba mengerti kebenaran yang benar. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, suamimu meninggal bulan yang lalu, itulah waktu Tuhan yang terindah bagi suamimu. Kita harus percaya dengan iman, yang penting kita terus hidup dalam kekudusan. Ya. Ayat 12 berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Lalu karena kita gak tahu segala sesuatu yang akan terjadi, harus ngapain kita? Nikmati hidupmu hari ini. Bersuka cita dengan hidupmu hari ini. Kata firman Tuhan. Nikmati keluargamu, nikmati apa yang kau bisa nikmati. Bersenang-senanglah. Ya, ayat yang ke-13, dan bahwa tiap orang dapat makan dan minum, menikmati kesenangan dalam jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah. Tapi jangan lupa, maaf, tidak semua orang diberi karunia untuk menikmati